Pemirsa, situasi pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah inklusi selama menjalani pembelajaran jarak jauh. Guru dan terapis harus mencari cara agar tetap bisa bertahan memberikan materi pembelajaran secara virtual sesuai dengan kondisi disabilitas setiap anak. Selama pandemi, sekolah inklusi swasta yang berada di bilangan Cimanggis, Depok, Jawa Barat juga menerapkan metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Setiap hari Senin sampai Jumat, guru dan terapis mengajar secara virtual. Jumlah siswa berkebutuhan khusus di sekolah ini ada 49 siswa dari total 700 siswa. Sejak awal penerimaan, sekolah akan mengobservasi anak yang nantinya akan dimasukkan ke kelas yang sesuai kemampuannya. Bagi para guru dan terapis di sekolah ini, mengajar secara virtual untuk anak berkebutuhan khusus memang kerap menemui kendala. Guru harus sabar menghadapi siswa yang sulit berkonsentrasi dan duduk dengan tenang. Tak jarang guru juga harus menenangkan siswa yang sedang tantrum saat menemui kendala perubahan jadwal atau gangguan sinyal. Di sekolah ini, siswa yang membutuhkan terapi khusus dijadwalkan datang seminggu sekali, yakni setiap hari Kamis. Terapi ini perlu dilakukan agar siswa bisa lebih berkonsentrasi dalam menjalankan pembelajaran daring. Tetapi juga akan lebih efektif bila dilakukan langsung antara murid dan terapis di sekolah, namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ya, untuk membahas lebih lanjut tantangan apa saja yang dialami oleh sekolah inklusi selama melakukan pembelajaran jarak jauh, saat ini kami telah terhubung dengan Dr. Randa Arfi Destianti selaku pendiri sekolah inklusi. Selamat pagi Bu, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah sehat, bahagia. Ya, Mas Alhamdulillah. Andrew, iya. Ya, Ibu bisa diceritakan sejauh ini seperti apa pembelajaran jarak jauh di sekolah inklusi ini? Apakah ada inovasi baru yang diberikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus agar mereka saat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini bisa sangat nyaman, bisa mengikuti pembelajaran? Baik, mungkin mundur sebentar bahwa tentu ini bukan kendala bagi hanya anak-anak inklusi atau berkebutuhan khusus. Karena anak-anak di usia SD itu memang yang kami lakukan kan individual touch. Jadi apalagi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kan sangat memerlukan sebuah tepukan di bahu, anggukan guru, senyuman good job atau tos atau semua yang serba matanya saling bertatap muka itu menjadi hilang. Padahal itu asupan yang sangat penting buat semua anak terutama juga anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi bisa dibayangkan kalau ini sudah setahun kita bagi 3 begitu ya, 3 bulan pertama kondisinya tentu penyesuaian-penyesuaian yang jelek-jelek buat gurunya, buat anaknya, buat orang tuanya. Orang tua terutama yang sangat mengalami, stressing karena, bekerja juga, "Masa aku jadi guru lagi di rumah?" dan seterusnya. Tapi itu sudah berlalu. 3 bulan di tengah, kalau itu tadi kita bagi 3 gitu ya, itu, sudah jauh lebih bisa menerima bahwa ini adalah sebuah suratan takdir yang bertahun-tahun kita diberikan kenikmatan, kebahagiaan, sekarang dicolek sama Tuhan gitu ya untuk melakukan perubahan dan sudah lebih, adem. Kemudian, terakhir ini bahkan orang tua udah jauh lebih, happy karena juga nyatanya meskipun PJJ, kalau bagi kami memang di sekolah, PJJ itu dilakukan 2 periode kalau yang barengan dengan yang reguler, tapi nanti anak-anak inklusi ini akan dilapis sendiri oleh guru pendamping khususnya, itu secara individual. Ternyata kemajuan-kemajuan pemahamannya juga ada, beda-beda ya, tidak bisa diuniversalkan. Jadi sentuhan pribadi tadi menjadi, kemajuan yang relatif juga tetap nggak apa-apa, semua sesedikit apapun tetap bisa kita lakukan, tapi inovasi kalau tadi apalah yang dilakukan saat ini kami sudah melakukan, individual touch yang gantian, yang individual satu-satu dipanggil tadi untuk melakukan lagi yang hilang. Anak-anak ini kan kehilangan space yang tadinya seluas halaman sekolah kami gitu ya, tempat belajarnya adalah seluas, samudra, seluas semua keadaan kondisi alam ini, kemudian hanya dilakukan sesuai layar
seukuran layar HP atau layar laptop, kehilangan sekali mereka. Jadi yang harus dibalikin adalah sebuah kebahagiaan, bringing back the happiness tadi yang harus kembali lagi. Nah ini yang kemudian guru bukan kalang kabut ya, tapi kemudian mencari semua inovasi dan tetap bisa dilakukan meski di awal-awal seringkali guru melihat sebuah apa itu kursi kosong. Jadi saat Zoom itu tidak ada anaknya, lagi lari-lari dikejar sama orang tua. Tapi relatif saat ini sudah relatif bisa dikondisikan, dia lebih bisa duduk dan seterusnya. Begitu. Baik, sejauh ini seperti apa Bu pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di sekolah? Apakah ada hal baru atau evaluasi baru yang mungkin akan diterapkan di kedepannya gitu Bu? Karena kan anak-anak ini mempunyai keterbatasan yang berbeda-beda setiap anak ini. Kemudian bagaimana pendekatannya agar anak-anak tersebut juga mau mengikuti secara konsisten pembelajarannya Bu? Latihan konsisten yang diadakan. Kalau konsisten tentu sebuah proses ya. Latihan konsisten itu memerlukan satu keyakinan banget juga, psikosebernetiknya harus dipakai bahwa bisa deh, bisa. Ada angka 100 di keningnya masing-masing anak. Sehingga yang penting guru tetap menyadari bahwa inovasi yang mereka rekayasa itu tetap ada dampaknya gitu. Anak-anak ini kan ibaratnya sebuah lubang, sebuah botol atau ember yang lubangnya bisa beda-beda. Kalau anak-anak reguler tentu lubangnya besar, gampang sekali diisi air dengan mudah. Anak-anak ini tetap ada lubangnya tapi kecil. Jadi gimana dicari caranya bahwa semua pemahaman, semua kebiasaan, semua materi sesuai kompetensi dasar itu bisa masuk. Jadi dulu kami pun sewaktu 99 itu berdirinya sekolah ini, saat kami dirikan itu sudah ada anak-anak dengan segala kebutuhan khususnya. Tapi kemudian dinamika itu berjalan terus. Kemudian IP, Individual Education Program, mulai dilakukan secara sangat individual. Jadi tidak ada yang namanya semua LSD itu Learning Support Department sebagai sebuah unit di sekolah yang berdampingan betul, bukan hanya berdampingan jadi satu sebenarnya dengan semua guru kelas. Jadi perbedaan antar sekolah itu pada sistemnya. Kadang-kadang ada sekolah yang nggak punya unit khusus, itu memang kemudian ya harus dibuat karena kalau tidak regulasi sudah menentukan bahwa semua sekolah harus terima kan anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Tapi how come untuk kemudian keseharian itu menjadi teman bagi mereka itu tentu tidak mudah dan harus ada sebuah unit khusus, SDM yang dipersiapkan tanpa henti pelatihannya karena makin tahun, makin hari, makin waktu berjalan tantangannya juga makin beda-beda. Jadi kalau pertanyaan adalah jadi gimana pembelajarannya sesuai IP tadi, Individual Education Program yang sudah dibuat dan per 3 bulan bagi kami itu ada yang dinaikkan targetnya karena itulah bedanya. Ada anak-anak yang upayakan saat usia dini di SD, ada yang ya udah gimana entar aja masuk aja ke kelas biasa. Saya pernah bertemu menarik sekali dengan seorang dokter ahli klinis gitu ya. Kalau ini tidak dikelola di usia awal, apa yang terjadi? Ya kejiwaannya yang kena gitu nantinya. Jadi memang tantangan saat ini ketidaksabaran, kami pahamlah itu apa yang terjadi di rumah gitu ya. Tapi kalau ini tidak dikelola sekarang, nantinya lebih beratnya lagi adalah kena dalam kejiwaannya gitu. Dan ini terbukti dari alumni-alumni kami yang kemudian tetap ada yang kuliah di tempat yang universitas umum, artinya bukan khusus gitu. Kemudian mencari vokasi yang cocok. Nah, diawali tentu dari usia-usia TK SD ini yang kemudian tadi IEP-nya itu harus cocok betul dengan setiap individu. Karena meskipun misalnya sama-sama autism, itu beda spektrum, sama-sama ADHD beda lagi gitu.
Jadi memang sangat individual, jadi kalau, program pembelajarannya sudah dibuat sesuai yang, khas pada anak itu. Ya sudah ikutin itu, pasti nanti terjadi penyesuaian-penyesuaian kan. Tapi targetnya ada yang kemudian kita naikkan, ada yang masih sama, ada yang harus diturunkan, ternyata nggak sampai, ya udah. Jadi, pembelajarannya itu dibuat menyesuaikan anak, bukan kebalik, anak menyesuaikan sebuah, atau kurikulum lah misalnya gitu ya, atau tatanan peta belajarnya, tapi dibalik. Jadi, ini dibuat, paperwork ini dibuat untuk masing-masing anak, begitu. Baik, jadi harus dibalik juga ya mindset dan konsepnya. Bukan anak yang harus mengikuti kurikulum, tetapi kita semua tenaga pendidikan dan juga orang tua di rumah harus mengikuti kebutuhan anaknya. Terakhir, Bu Arfi, singkat saja, tentu pendidikan bagi ABK ini harus dijalani dua line ya. Pertama dari tenaga pengajar, yaitu instansi pendidikan, dan juga orang tua di rumah. Nah, orang tua di rumah ini tentu mereka punya banyak kerisauan, banyak kegundah-gulana, pokoknya semua macam yang ke permasalahan yang orang tua di rumah itu untuk mendampingi anak-anaknya, mereka mengalami banyak kesulitan. Sebenarnya apa sih Bu yang perlu disiapkan oleh orang tua agar mereka itu bisa memberikan pendidikan juga, mendampingi secara optimal, agar anak-anaknya juga bisa happy belajar dari rumah? Persis. Jadi ini kalau saya ingat bahwa kami melakukan wawancara itu setiap orang tua, bapak ibu harus ketemu saya untuk, wawancara, interview, saling tahu gitu ya. Kami mencari orang tua yang nomor satu, sudah tidak denial dengan kondisi anaknya. Jadi dia sudah menerima bahwa memang anaknya diberikan, apa namanya, kekhususan oleh Allah gitu. Nah nomor satu itu, sehingga sudah legowo, nggak ada denial, nggak ada apa, nutup-nutupin, nggak ada. Sehingga yang ada adalah mari bersama-sama mencari keunggulan yang pasti ada di setiap anak. Pasti Allah berikan. Jadi, tidak ada produk gagal loh dari Allah Subhanahu wa taala ya, itu dulu. Nah kemudian, orang tua setelah itu ya sabar, sabar itu tidak ada keburu-buruan gitu ya, untuk kemudian kok belum ini, kok belum itu yang sudah kami tekankan dari awal. Relatif orang tua murid di kami itu selesai urusan itu, meskipun satu 2 masih adalah yang, "Kok ini kalau di rumah bintu anu bisa, ini kok itu kok," gitu ya, "kok di sekolah nggak ada, nggak bisa," gitu. Ya memang beda kondisi di rumah yang sangat, nyaman barangkali dengan ya hanya dia adanya. Nah kalau di sekolah itulah namanya sekolah, sebuah school of life, kehidupan yang senyatanya dia harus ada destruksi karena konsentrasinya terganggu dan seterusnya. Tapi ini yang harus dibangkitkan agar orang tua merasa tidak saling berbeda, bahwa paradigma lah ya, kami menyebutnya paradigma ini harus selaras. Sehingga di dalam perjalanannya tidak akan lelah, karena tentu menghadapi anak-anak ini baru sekarang diajarkan 5 menit lagi lupa dan seterusnya, itu tentu bukan sesuatu yang mudah. Tapi kami menyebutnya tantangan. Tantangan tadi bagaimana memasukkan melalui, lubang yang sangat kecil, ya cari alat untuk bisa masuk tadi. Orang Baik. tua iya sama, tapi tentu anak-anak ini adalah milik orang tua. Ya orang tua yang menjadi terapis terbaik itu orang tua. Jadi Baik. itu yang jangan dibalik, pokoknya sekolah. Tapi justru orang tua adalah terapis terbaik, sehingga apa yang sudah di paperwork-kan melalui IP tadi kami sampaikan ke orang tua, dilakukan bisa aja beda karena orang tua tentu punya kesibukan-kesibukan yang lain. Kalau Baik. PK guru kan memang fokus ke situ, gitu. Jadi, Baik. balik ke situ deh ya. Baik, terima kasih untuk informasi dan waktunya telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia, Bu Arfi. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Halo Indonesia.